Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan baik bagi kita. Dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, sebab sungguh hadirat Tuhan adalah tempat terindah yang dapat kita nikmati di dalam hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Terima kasih kami boleh terus ada dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati saat-saat yang indah bersama-Mu. Sebab pagi hari ini kami datang dengan penuh kerinduan kepada-Mu, sebab Engkau segalanya bagi kami. Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Saya berkata, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dapat nikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, ya, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan.
Lebih baik satu hari di padatanmu daripada 1000 hari di tempat memujimu menyembahmu. Kau Allah yang hidup, menikmati semua kemuliaan-Mu yang dibagi satu hari di padatanmu daripada 1000 hari di tempat memujimu menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati kemurahan-Mu dan menikmati keindahan hadirat-Mu di setiap waktu dalam hidup kami. Hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, tempat terindah dalam hidup kami. Hadirat-Mu tempat kami menikmati kasih-Mu, tempat kami menikmati damai sejahtera-Mu, tempat kami nikmati sukacita-Mu, tempat kami memperoleh pertolongan, dapatkan kekuatan baru. Hadirat-Mu Tuhan,
Kami tak mau jauh dari hadirat-Mu. Kami mau tinggal dekat padamu. Lega di hatimu. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, kasih. Terima kasih. Ya Allah, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Pujilah namamu, pujilah namamu, Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami umat. Engkau yang berhadirat dan bersemayam di atas penyembahan kami. Sebab kami nikmati hadirat-Mu saat kami memuji, saat kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Engkau. Hanya Engkau, Tuhan. Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami.
sebab hanya Engkau penolong yang ajaib, segalanya bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama, terpujilah. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan namamu. Tuhan, mulialah namamu. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Hanya kepadamu Yesus, hati kami percaya dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tenang dekat, kami aman di dalam-Mu. Sebab Kau kota benteng yang teguh, tubuh pertahananku, menara keselamatan, sumber kekuatan, segalanya bagi kami. Kami bersyukur, punya Bapa yang seperti-Mu. Sebab daripada-Mu sajalah datangnya pertolongan kami, Tuhan. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Sebab hanya Engkau, penolong yang ajaib, Allah yang setia, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu.
Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan sayapmu, ya, dengan kuasamu. Sekali mari katakan. Ya, dengan sayapmu dan mudiku berlari kuasamu. Bisa apa yang bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenanglah kau kami dengan hadirat dengan sayapmu, bisa bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenanglah kau bisa apa bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenanglah kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta,
kenapa kau aku, kenapa kau aku, kenapa kau aku. Ini ungkapan hati kami. Ini ungkapan iman dan percaya kami. Kami tenang, bahkan di tengah badai sekalipun. Karena kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tapi Engkau yang terus melingkupi kami dengan hadirat, menaungi kami dengan kuasa, menyertai kami dengan kasih setia-Mu. Kami mau tetap tinggal tenang dalam segala keadaan yang Kau izinkan kami alami. Dan biarlah setiap perkataan firman meneguhkan hati kami, menenangkan jiwa kami. Sebab itu kami mau terus berpegang teguh pada janji-janji firman. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami kebenaran firman, sehingga kebenaran itu memerdekakan hidup kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Harusnya jadwal Pak Simon pagi hari ini, tapi barusan tadi beliau menelpon karena vertigo. Jadi nanti juga tolong didoakan supaya Tuhan jaga jamah dan pulihkan dan sembuhkan. Hari ini kita masuk di kitab yang baru, kitab Yunus. Yang minggu lalu kemarin juga tokoh Yunus diangkat di dalam khotbah Gideon, dan tentunya setiap kita sudah banyak belajar, dan hari ini Tuhan kembali ingatkan kita, dan saya percaya dari kitab Yunus ini kita akan banyak belajar, bahkan ada banyak hal yang menjadi peringatan untuk kita juga tidak lakukan seperti apa yang Yunus lakukan, dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Yunus pasal yang pertama, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkata mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini."
Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi redah dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi redah dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu mendayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencapakannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Nah, sekali lagi saya percaya kisah di dalam kitab Yunus ini adalah kisah yang begitu familiar bagi kita. Kisah yang saya percaya kalau kita jadi orang Kristen sejak kecil, ini kisah yang paling sering diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Sehingga saya percaya sebagian besar orang Kristen, kalau dari kecil dia jadi Kristen, yang tentunya rajin datang sekolah minggu, dia akan sangat familiar sekali dengan kisah tentang Yunus ini. Nah, sekali lagi seperti apa yang hari Minggu lalu Gideon juga sudah sampaikan, hari ini kita juga diingatkan betapa kita harus belajar seperti Yesus, bukan seperti Yunus, yaitu mati ego. Tahun lalu kita sudah belajar tentang bagaimana supaya hidup kita ini menghasilkan buah yang tetap. Maka langkah setelah kita dipilih oleh kasih karunia Tuhan menjadi benih, menjadi umat pilihan, maka langkah berikutnya adalah kita harus menjadi benih yang mati ego. Jadi harusnya mati ego itu adalah langkah pertama setelah kita percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena sekali lagi seperti kisah para rasul pasal 2 ayat 37 sampai 39 dikatakan ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati, maka langkah berikutnya kita memberi diri dibaptis. Dan kemudian baru kita menerima karunia Roh Kudus yang akan menuntun kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, berkali-kali saya katakan baptisan itu bukan syarat menerima anugerah hidup kekal, bukan. Karena syarat menerima anugerah hidup kekal itu adalah percaya di hati, mengaku di mulut bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dia yang mati di kayu salib mencurahkan darahnya, menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita, dan kemudian dia bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Itu satu-satunya syarat untuk menerima anugerah hidup kekal. Percaya. Nah, makanya saya katakan tadi langkah pertama untuk kita hidup menghasilkan buah itu adalah mati ego. Makanya baptisan itu harus difahami, harus dimaknai
harus dihayati setiap hari, bahwa kita ini sudah mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan bangkit bersama Kristus sebagai ciptaan baru. Yaitu kita harus mematikan semua kedagingan kita, ego kita. Karena berkali-kali di kelas SPK saya katakan bahwa tabiat dasar dari orang yang berdosa itu adalah egois. Dan berkali-kali saya gambarkan seperti apa yang pemazmur katakan dalam Mazmur 51 ayat 5, bahwa semua manusia itu kan dikandung di dalam dosa, dilahirkan dalam kesalahan. Jadi berbeda dengan pemahaman dunia. Kalau bayi itu lahir itu suci dan murni. Enggak. Firman Tuhan dengan jelas katakan bayi itu dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam kesalahan. Buktinya apa? Ketika dia beranjak, ya sebenarnya sejak bayi ya dia taunya cuma nangis, minta diperhatiin. Pokoknya dia harus jadi pusat perhatian. Nah, itu kan ego. Ya, sebagian orang ngomong ya wajar lah Pak, masih kecil. Iya. Tapi ketika dia mulai bisa beradaptasi, bersosialisasi, berkali-kali saya katakan, kan nggak ada orang tua yang mengajarin anak-anaknya untuk pelit, untuk egois. Nggak pernah. Tapi ketika dia mulai bisa berinteraksi, bersosialisasi, ketika dia punya sesuatu dan orang pengen minta atau ambil, dia otomatis responnya adalah, nggak, ini punya aku, nggak boleh. Nah, itulah tabiat dasar bahwa semua manusia itu berdosa, egois. Yang saya katakan seharusnya kita belajar dari Yesus, dan saya berdoa dan saya percaya Bapak Ibu sudah melewati fase itu, mati ego. Boleh sama-sama katakan mati ego. Mati ego. Ya, jadi hidup ini kalau engkau mau hidupmu damai, sukacita, tenang, menikmati kerajaan surga, mati ego Bapak Ibu. Jadi seperti Yesus, nanti kita akan belajar apa perbandingannya dengan Yunus. Makanya sekali lagi berkali-kali setiap hari harus menghayati dan menjadikan baptisan itu pedoman hidup kita. Nyanyi terus, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ketika rasa ego mau muncul lagi, ketika manusia lama pengen muncul lagi, segera ingat dan nyanyi. Ingat makna baptisan dan nyanyi lagi. Dan itu akan menolong kita. Kayak hari Senin yang lalu, di pertemuan pria, Pak Samosi tanya, kenapa lah kita nih pria ego? Nah, firman Tuhan pagi ini ingatkan lagi, mati ego. Karena ego sekali lagi itu tabiat dasar dari dosa. Dan kita bukan orang berdosa. Itu yang harus Bapak Ibu percaya dulu. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, status kita ini sudah berubah. Status kita ini bukan orang berdosa dengan tabiat dasarnya ego, tapi status kita ini adalah anak Allah, status kita ini orang benar. Nah, ini yang harus dipercayai dulu Bapak Ibu. Banyak orang Kristen pun sampai hari ini nggak yakin dia orang benar. Dia merasa dia masih orang berdosa. Alangkah sayangnya kita tidak menghargai karya salib hanya karena tipu daya dan intimidasi iblis. Makanya yang saya katakan sekali lagi itu langkah pertama sesungguhnya dalam kekristenan kita itu mati ego. Dan sekali lagi saya percaya, saya berdoa Bapak Ibu sudah lewati proses itu. Nah, berbeda dengan Yunus. Dan tentulah orang yang tidak ego, dia nggak hanya mementingkan diri sendiri, tapi dia peduli. Makanya tema kita 3 bulan ini, ya bertindak sesuai dengan isi hati Bapa. Dan saya percaya hanya orang yang tidak egois, hanya orang yang mati ego lah yang akan hidupnya itu bisa bertindak sesuai dengan hati Bapa. Berkali-kali saya akan pakai kalimat Gideon, bertindak sesuai dengan hati Bapa itu bukan bicara tentang apa yang sedang kita lakukan, tetapi mengapa dan untuk siapa kita lakukan. Karena kalau orang egois melakukan apapun, bahkan pelayanan, bahkan memberi, berkorban, itu ujungnya pusatnya adalah dia, untuk dia. Itu orang egois.
Kelihatannya pelayanan, kelihatannya baik, tapi ujungnya untuk dia. Yang saya pernah cerita, saya ingat satu hamba Tuhan, kalau nggak tahu siapa ya, Peter atau siapa yang khotbah ya. Ketika dia diundang oleh CEO salah satu perusahaan yang join dengan mereka, mereka dilayani hospitality yang begitu luar biasa, orangnya begitu baik, minta ampun, sampai eh, sang hamba Tuhan ini bingung gimana mau cerita tentang kabar baik, tentang Injil, tentang berbuat baik. Ini orang sudah jelas-jelas baik. Sampai satu titik dia baru ngerti. Sampai akhirnya ketika mereka harus berpisah di restoran dan besok harus pulang ke Indonesia. Ketika secara normal mereka harus ngomong terima kasih buat hospitality-nya, terima kasih untuk pelayanannya yang begitu excellent. Tapi orang itu katakan, oh bukan, justru saya yang harus berterima kasih kepada bapak-bapak sekalian. Karena saya diberi kesempatan untuk berbuat baik supaya amalan saya diterima oleh Tuhan. Nah, ternyata apa yang dia lakukan tadi semuanya untuk dia. Supaya dia mendapat anugerah, mendapat pahala. Nah, jadi sekali lagi, kekristenan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mati ego. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harusnya karena Tuhan dan untuk Tuhan. Dan saya berdoa kita faham kebenaran ini dan kebenaran yang memerdekakan. Nah, berbeda sekali dengan Yunus. Ini orang paling ego. Padahal Tuhan cuma suruh Yunus untuk menyampaikan teguran kepada bangsa Niniwe yang begitu jahat. Tetapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus malah pergi ke Tarsis. Bahkan orang egois itu nggak peduli berapapun harga yang harus dia bayar, yang penting egonya terselesaikan, egonya tersalurkan, dia akan bayar. Jelas ayatnya katakan dia bayar kok biaya perjalanannya itu. Lihat orang kalau sudah ego, mempertahankan harga diri Bapak Ibu, mau berapapun dia habis uang, yang penting dia menang. Inilah realita dunia Bapak Ibu. Nggak peduli uang habis, kalau perlu utang, yang penting aku menang dulu. Urusan utang nanti. Makanya berkali-kali saya katakan, jangan sampai kita ini jadi manusia egois yang mempertahankan harga diri. Berkali-kali saya katakan saya nggak punya lagi harga diri. Harga diri saya sudah dibayar lunas di kayu salib. Sehingga saya nggak perlu mempertahankan harga diri. Yang perlu saya jaga adalah nama baik. Nah, gimana caranya menjaga nama baik? Ya, saya berbuat baik karena itu kehendak Bapa untuk saya tinggal dalam pekerjaan baik. Selesai, ketika saya melakukan hal-hal baik, ya otomatis nama saya dikenal baik. Tapi orang yang mempertahankan harga diri berkali-kali saya katakan apa? Lupa diri. Beberapa hari ini kan ada viral satu penumpang pesawat marah-marah, walaupun ternyata setelah disidiki ya karena dia terlalu lelah capek terbang dari Papua, transit Makassar, transit Jakarta, pas mau flight ke Medan, akhirnya dia kayaknya depresi, dia teriak-teriak ancam bom, ujungnya celaka sendiri. Yang udah pernah yang nonton video ini mungkin paham. Nah, makanya Bapak Ibu, sekali lagi mati ego hari ini, kata kunci mati ego. Karena kalau kita nggak mati ego, mempertahankan harga diri, itu tadi, kita ujungnya akan amsyong, Bapak Ibu. Dan saya sudah melihat terlalu banyak orang seperti itu, karena ego, karena mempertahankan harga diri habis-habisan. Pokoknya berapapun dia akan bayar. Kamu berani bom sekian, aku bom lagi. Kamu sekian, aku tambah lagi. Masalah harta habis, masalah ini nanti dulu, yang penting aku menang. Hidup nggak harus seperti itu, Bapak Ibu. Lebih baik rendah hati karena Tuhan sayang dengan orang yang rendah hati. Orang boleh injak-injak kita yang nggak apa-apa. Berkali-kali saya katakan rendah hati itu apa? Kita sadar kita sudah ada di posisi paling rendah. Yesus itu merendahkan dirinya taat sampai mati. Siapa kita Bapak Ibu? Jadi berkali-kali saya katakan rendah hati itu kita sadar kita sudah ada di posisi paling rendah. Dan ketika kita sadar kita ada di posisi paling rendah, kita nggak akan pernah merasa direndahkan orang lain. Karena sederhana Bapak Ibu,
Apakah kita tinggi hati, rendah hati itu gampang. Kalau engkau masih merasa direndahkan orang, berarti engkau masih tinggi hati. Itu sederhana prinsip. Karena orang yang rendah hati nggak mungkin pernah bisa lagi merasa direndahkan lagi. Wong dia sudah sadar dia tempat yang paling rendah. Nah, kembali kepada egois. Kita belajar dari Yesus untuk rendah hati. Perbandingannya dengan Yunus yang egois. Yang dia berani habis-habisan untuk memenuhi ego dia. Nah, tetapi ketika Tuhan intervensi, kisah ini kita tahu, akhirnya Tuhan kirim gelombang, badai menerpa itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yunus? Ayat yang kelima bagian B, tetapi Yunus malah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Minggu lalu waktu Gideon khotbah, istri saya tanya, kenapa gitu ya? Saya bilang, Yunus bukan tenang. Kalau Yesus waktu bersama-sama dengan muridnya, karena legion menghadang mereka dengan badai, Yesus tertidur. Memang sudah posisinya sudah tertidur. Dan Yesus bisa tidur karena Yesus tenang. Dia yakin, dia percaya murid-muridnya itu para nelayan yang sudah ahli. Dia merasa tenang sehingga dia bisa tidur. Bahkan di tengah badai, ya dia bisa tenang. Nah, beda dengan Yunus, Bapak Ibu. Begitu badai datang dan dia tahu itu karena Tuhan yang sedang mengejar dia, dia malah masa bodoh. Dia tenang-tenang saja, dia malah tidur dan bahkan kemudian tidur dengan nyenyak. Jadi beda berkali-kali saya katakan tenang dan tenang-tenang saja, Bapak Ibu. Kalau tenang kita menguasai diri dalam segala situasi, jadi tenang supaya bisa berdoa dan tahu langkah apa yang harus kita kerjakan. Tapi orang yang tenang-tenang saja, itu orang yang akan menjadi orang yang masa bodoh. Nah, Yunus masa bodoh, bukan tenang. Ini orang masa bodoh, nggak peduli. Toh mati ya sekalian lah, semua dengan orang. Jangan aku sendirian yang mati Tuhan. Biarlah seluruh kapal ini mati sekalian. Nah, lantaklah, terserahlah kau. Nah, itu kan orang egois seperti itu Bapak Ibu. Kalau dia susah, dia tidak mau susah sendirian. Yang lain lah, biar ikut susah. Itu egois sekali Bapak Ibu. Jadi ini bukan tenang Bapak Ibu. Hebat ya Yunus ya, di tengah badai bisa tidur. Enggak, badai datang, dia turun ke bawah, malah dia tidur sengaja. Itu bukan tenang, itu tenang-tenang saja, itu masa bodoh. Sekalianlah, kalau mau mati-matilah kita seluruh kapal. Nah, itu ciri-ciri lagi orang masa bodoh Bapak Ibu. Dan saya berdoa, saya berharap kita enggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi beda sekali konteksnya dengan Yesus yang tertidur di buritan kapal. Bahkan ketika waktu badai datang, dia masih tertidur nyenyak, itu karena tenang. Karena dia tahu murid-muridnya orang nelayan yang ahli. Nah, coba cek hati kita hari ini. Apakah selama ini kita adalah orang yang bisa menguasai diri dalam segala situasi, tarik nafas, tenang, bisa doa, tanya Tuhan, ini gimana nih? Karena orang tenang itu bisa berdoa, dan dengar suara Tuhan dan bisa ambil langkah keputusan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau masa bodoh karena tenang-tenang saja, ya sudah, dia nggak peduli apa yang terjadi, terserahlah, lantaklah. Nah, itu orang-orang yang sering ngomong lantaklah. Nah, itu cek hatinya Bapak Ibu. Bahkan ya seperti beberapa hari yang lalu akhirnya SMS. Senang kalau lihat orang susah. Padahal susahnya gara-gara dia. Itu seperti Yunus Bapak Ibu. Dan kemudian orang yang egois itu akan menjadi orang yang paling gampang frustasi dan kecewa. Dari mana saya tahu? Ya waktu ketika akhirnya singkat cerita Tuhan intervensi dengan undi dan nama dia yang muncul, dia memberikan solusi apa? Ya sudahlah Tuhan, kalau kau tidak mau matiin semua orang ini, sudahlah, aku mati, terserahlah. Pokoknya aku tidak mau. Dia minta diceburin ke laut Bapak Ibu. Kalau orang waras mana ada yang mau seperti itu. Hanya orang yang egois lah, yang saya katakan tadi nggak peduli, dan kemudian berapapun dia berani bayar. Bahkan nyawanya pun dia berani bayar, yang penting ego dia tersalurkan.
Padahal seharusnya kita harus berani bayar berapapun harga, bahkan dengan nyawa kita, untuk beritakan kabar baik supaya orang selamat. Nah, Yunus enggak. Dia enggak peduli dengan semua orang. Dan kalaupun akhirnya orang lain enggak kenapa-kenapa, ya sudahlah. Selesailah. Ngapain lagi? Nah, itu orang egois. Jadi mari hari ini kita cek hati kita. Apakah kita sudah mati ego? Atau ego kita masih sering muncul? Makanya berkali-kali saya harus ingatkan, maknai, hayati, dan jadikan pedoman baptisan air itu Bapak Ibu. Jadi baptisan air itu bukan hanya sekedar, oh banyak orang Kristen, aduh Pak ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak tolong dibaptis. Saya bilang, baptisan itu bukan syarat masuk surga. Kalau memang sudah terbaring di ICU, udah koma, enggak, saya nggak akan layani. Harusnya waktu kamu masih segar bugar, percaya Yesus, beri diri dibaptis. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu apa? Ya pimpin aja terima Yesus. Yang penting dia percaya, mati masuk surga, sudah, selesai, titik. Ngapain kita paksakan melanggar firman? Nah, terlepaslah pro dan kontra, ada pemahaman, silakan. Tapi bagi saya, baptisan itu bukan syarat menerima anugerah hidup kekal. Baptisan itu adalah hal yang harus kita hayati, kita maknai, jadi pedoman setiap hari. Bahwa kita itu sudah mati bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, dan bangkit bersama Kristus. Jadi mari hari ini Bapak Ibu, ingat lagi, apakah egomu masih sering bangkit? Nyanyi lagu yang saya katakan tadi. Hayati, maknai semakin dalam baptisan air setiap saat dalam hidupmu. Sehingga kau akan ingat, iya ya, Harry yang tukang marah-marah itu sudah mati ya. Udah dikubur bersama Kristus ya. Kalau Harry tetap marah-marah, toh Harry jadi orang bodoh, melakukan hal-hal bodoh. Kenapa aku harus marah? Yang tukang marah itu udah mati. Perkatakan dengan iman makna baptisan itu Bapak Ibu. Struggle apa yang hari-hari ini sering kali Bapak Ibu alami? Mau dagang nipu terus? Nyanyi dong. Harry yang tukang nipu itu sudah mati, udah dikubur bersama Kristus. Aku mau jujur, karena Tuhan yang memberkati orang jujur. Tuhan mendengar doa orang jujur. Hidup itu pilihan. Makanya mari Bapak Ibu setiap hari hayati, maknai, dan jadikan pedoman baptisan itu. Supaya kita ingat, kita ini udah mati ego. Nggak seperti Yunus. Orang di sekeliling kita, kita tahu mereka bakalan binasa, masuk neraka. Kita cuek aja. Kita masa bodoh aja. Itu orang ego Bapak Ibu. Tapi mari minimal doakan, tangisi, kabarkan dengan cara baik. Supaya mereka juga menerima anugerah keselamatan. Ya mereka bertobat, gak bertobat kan itu kan pilihan mereka. Tapi kepedulian kita, itu yang harus kita lakukan. Oke, itu saja. Jadi saya berdoa berharap Bapak Ibu renungkan lagi hidupmu. Apakah hidupmu egois? Yang seharusnya enggak. Karena langkah pertama waktu engkau jadi Kristen, jadi pengikut Kristus, engkau mati ego. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Silakan selanjutnya supaya berdoa. Saya silakan. Boleh bersaksi ya Pak? Nah, silakan Willy. Nanti tutup sama Pak Heri. Oke, silakan Ibu Mirianti. Jadi begini, tadi kan Bapak sampaikan ada orang minta dibaptis di ICU itu ya. Iya Pak, saya setuju. Jadi